Yang pasti saya juga selaku mitranya Polri, selaku bagian dari keluarga ya. Kebetulan keluarga saya banyak yang menjadi polisi juga. Saya merasa dan ya ikut prihatin lah bahwa ada seorang oknum ya yang menyampaikan hal yang kalau buat kami tentunya tidak pantas, yaitu polisi cukup dikasih uang urusannya jadi beres, kurang lebih konotasinya negatif seperti itu. Sehingga saya hari ini bertemu dengan Ketua Sahabat Polisi, Bang Fonda, untuk membahas ya apa langkah-langkah hukum yang dapat kita lakukan terkait dengan pernyataan dari seseorang oknum tersebut tanpa harus diminta sekalipun. Ya, sahabat polisi pasti akan melakukan pembelaan. Bersama sahabat polisi juga meminta ya tentunya pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas siapa sih orang yang ada di balik rekaman suara tersebut yang sudah beredar viral, yang membuat presiden buruk terhadap institusi Polri. Kami mendukung, kami meminta, dan mungkin saja kami akan bergerak melakukan upaya hukum supaya persoalan ini menjadi terang benderang, tidak ada fitnah, ya, dan orang yang menyatakan tersebut wajib bertanggung jawab. Dan tidak hanya sebatas minta maaf, tapi orang tersebut juga harus mendapatkan sanksi yang tegas. Kami akan segera buat laporan karena biar ini tidak kemana-mana dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Tentunya kami akan segera bikin laporan biar segera terungkap siapa orang di balik suara itu. Saya tidak tahu apakah postingannya itu hanya merupakan konten buatan, tapi sekiranya pun itu konten buatan, tidak benar, sekiranya pun itu tidak benar ada pencurian, itu bukan tindak pidana. Karena pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatakan konten bohong itu menjadi tindak pidana kalau berakibat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Ini kan tidak ada kerusuhan. Dan si OB-nya itu kan tidak keberatan, tidak buat laporan. Jadi itu nggak ada unsur pidana dipenuhi. Jadi ada anggota masyarakat melaporkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pasal 28 Undang-Undang ITE mengatakan apabila ada konten informasi elektronik bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, itulah yang namanya tindak pidana. Kalau ini kan tidak ada kerusuhan, OB-nya itu tidak marah kok. Itu bukan tindak pidana, tapi memang secara sosiologi mungkin bisa disalahkan. Tapi secara hukum pidana itu nggak termasuk pelanggaran Undang-Undang ITE. Sangat menyayangkan, sangat merugikan institusi Polri yang seharusnya itu tidak diucapkan, ya kan, di sosial media. Kita juga sangat menyayangkan oknum-oknum tersebut. Di sini saya juga menghimbau siapapun orang di balik rekaman suara tersebut, kayak laki-laki lah, jangan kayak banci. Ya, Anda menyampaikan, Anda harus bertanggung jawab. Ya, Anda harus berani muncul. Seperti kalau teroris habis melakukan aksinya, dia yang muncul tanpa diminta. Oh, itu aksi saya yang bikin. Gitu loh. Jadi jangan langsung sembunyi atau lempar itu bukan saya, ini begitu. Atau manuver atau cari perlindungan dari orang-orang. Apapun namanya itu, saya tidak tahu kejadian di kantor polisi. Tapi yang jelas membuat konten, kalau itu bohong, membuat konten bohong, kalau itu tidak menimbulkan berakibat sara atau kerusuhan masyarakat, maka itu bukan tindak pidana. Itu udah 100% hukumnya begitu.